Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa salawat serta salam tercurah limpah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran di SD, Ibu Deti Amalia Karlina, SSMPD, dan juga teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai pembelajaran multiliterasi. Adapun anggota dari kelompok 10 yaitu yang pertama ada Faiza Wahda Alfa dengan nomor NIM 2101163. Lalu yang kedua ada Andini Nurul Alika dengan nomor NIM 2102943. Lalu yang ketiga ada Siska Agustina dengan nomor NIM 2103089. Lalu yang terakhir ada saya sendiri, Ranti Veronica dengan nomor NIM 2105726. Selanjutnya saya akan menyampaikan rangkaian acara yang akan kita lalui. Yang pertama ada sesi pembukaan, lalu yang kedua ada sesi pemaparan materi, lalu yang ketiga ada sesi diskusi, lalu yang keempat ada sesi games, dan yang kelima ada sesi penutup. Tak usah berlama-lama, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sesi pembukaan telah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi penyampaian materi. Baik, untuk itu kepada para pemateri saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran multiliterasi. Menurut pendapat Yunus Abidin, pengertian multiliterasi adalah keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun teks inovatif, simbol, dan multimodel. Multiliterasi adalah segala bentuk piranti yang digunakan oleh siswa untuk membangkitkan dan memperoleh pemahaman dan keterampilan siswa dalam suatu materi pembelajaran. Oleh karena itu, model pembelajaran multiliterasi bisa mencakup model tekstual hingga model digital. Tentunya hal ini bersesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh Huchman dan Poins bahwa peran guru berkenaan dengan berkembangnya model literasi digital yang bersesuaian dengan perkembangan anak-anak masa kini. Dalam konteks ini, guru harus menyadari bahwa siswa tidaklah hidup sebagaimana mereka hidup semasa menjadi siswa dahulu, tetapi siswa hidup pada zaman yang berbeda dan inilah zaman mereka sendiri. Berdasarkan pengertian mengenai pembelajaran multiliterasi, maka fungsi dari model pembelajaran multiliterasi adalah sebagai berikut. A. Membangkitkan pemahaman ataupun pengetahuan yang sudah dimiliki anak. B. Memadu proses pemerolehan ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki anak. C. Mengembangkan atau memperkaya pemahaman konkret siswa atas pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya. D. Menjadi sarana untuk menyalurkan, mendemonstrasikan, dan menunjukkan pemahaman dan keterampilan yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran. E. Menjadi prosedur bagi terciptanya pembelajaran yang proaktif, motivatif, dan kreatif. Adapun tujuan pembelajaran multiliterasi pada hakikatnya adalah untuk mengembangkan keterampilan bahasa tertulis dan lisan. Dengan menggunakan berbagai bentuk media, pembelajaran multiliterasi tidak hanya menuntut siswa untuk menguasai keterampilan berbahasa, tetapi juga keterampilan berpikir, keterampilan teknologi, keterampilan ilmiah interdisipliner, dan keterampilan sosial budaya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa setiap bidang ilmu memiliki keunikan bahasa dan gaya ekspresi sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing, yang pada hakikatnya akan mengarah pada pendekatan pembelajaran yang berbeda. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai komponen-komponen dalam pembelajaran multiliterasi. Dalam suatu proses pembelajaran, tentu saja harus disertai dengan kerangka yang jelas, di mana dalam kerangka tersebut terdapat beberapa komponen yang membentuknya. Begitupun dalam proses pembelajaran multiliterasi, yang di dalamnya dibentuk oleh 5 komponen. Adapun komponen yang pertama yaitu tujuan. Berdasarkan tujuannya, pembelajaran multiliterasi ini diorientasikan pada pencapaian kompetensi abad ke-21. Keterampilan yang dimaksud meliputi keterampilan berpikir kreatif,
berpikir kritis, pemecahan masalah, berkomunikasi, serta berkolaborasi. Kemudian yang kedua yaitu pertanyaan penting. Pertanyaan penting sebelum melakukan proses pembelajaran diadakan dengan tujuan sebagai panduan dalam proses belajar siswa serta meningkatkan motivasi selama proses pembelajaran. Pertanyaan penting ini juga berfungsi untuk memberikan landasan atau acuan mengenai hal apa yang harus dicari oleh peserta didik. Dengan begitu, pertanyaan yang diberikan diusahakan pertanyaan yang tingkat tinggi, dalam artian tetap sesuai dengan tingkatan siswa itu sendiri, serta juga pertanyaan yang menarik. Adapun komponen yang ketiga yaitu siklus pembelajaran. Siklus atau tahapan pembelajaran ini dapat dijadikan sintaks umum dalam pembelajaran. Dalam hal ini tentunya pembelajaran multiliterasi. Sintaks pembelajaran multiliterasi ini melibatkan, memproses, elaborasi, meninjau ulang, dan presentasi. Dengan masuknya siklus pembelajaran pada komponen ini, secara tidak langsung memberikan pemahaman bahwa pembelajaran multiliterasi ini memiliki kerangka yang jelas. Yang keempat yaitu sumber belajar. Pembelajaran multiliterasi ini mendorong adanya sumber belajar dengan berbagai sumber. Nah, sumber belajar yang digunakan ini misalnya pengetahuan awal siswa, buku tematik, buku lain yang relevan, video, gambar, lingkungan sekitar, maupun sumber lainnya. Pada intinya, sumber belajar yang digunakan dapat dari luar kelas ataupun dalam kelas. Sumber belajar ini akan digunakan siswa dalam proses inquiry kritis. Yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian yang digunakan dalam pembelajaran multiliterasi ini diharapkan menggunakan penilaian yang otentik dan formatif, karena penilaian tersebut dianggap dapat mengukur secara keseluruhan, baik itu proses atau hasil, sehingga nantinya dapat diperbaiki ataupun dikembangkan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik pembelajaran multiliterasi di sekolah dasar. Karakteristik pembelajaran multiliterasi yaitu model pembelajaran yang memadukan materi pembelajaran dengan kehidupan siswa dalam rangka mencari dan menemukan. Siswa memiliki tugas untuk mencari hakikat pembelajaran dan menemukannya sendiri. Melalui pembelajaran ini, diharapkan siswa benar-benar memiliki berbagai keterampilan otentik yang tidak hanya bekerja di dalam sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah, dari pengertian tersebut, dapat kami tarik kesimpulan bahwa karakteristik pembelajaran multiliterasi di sekolah dasar ataupun di MI adalah model pembelajaran yang menghubungkan pembelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari, di mana siswa ikut terlibat dalam inquiry-nya, memberikan peluang untuk mengeluarkan kreativitas, serta melibatkan berbagai ragam belajar dan strategi sebagai sarana pembelajaran yang digunakan. Sekian. Baik, yang selanjutnya yaitu ada siklus pembelajaran multiliterasi. Siklus ini merupakan panduan bagi keterlaksanaan pembelajaran literasi di dalam kelas. Adapun tahap pembelajaran literasi yang dikemukakan oleh Morocco yaitu yang pertama, melibatkan. Pada tahap ini, guru perlu melibatkan siswa dalam pembelajaran dengan menghasilkan skema atau pengetahuan awal yang telah dimiliki siswa. Kegiatan selanjutnya adalah siswa diajak untuk mengaitkan topik yang akan didiskusikan dengan siswa, sehingga siswa tersebut merasa mempelajari topik tersebut penting bagi dirinya. Yang kedua yaitu merespon. Pada fase ini, siswa bereaksi secara individu terhadap semua tahapan pembelajaran yang ditentukan oleh guru. Siswa secara aktif memulai berbagai penyelidikan, observasi, atau penelitian yang sederhana berkaitan dengan pertanyaan yang mereka ajukan pada tahap pertama.
Yang ketiga yaitu elaborasi. Dalam fase ini, siswa dan teman-temannya mengerjakan berbagai hasil individu dalam kelompoknya. Dalam pembelajaran multiliterasi ini dapat dipadukan dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Yang keempat yaitu meninjau ulang. Pada titik ini, draft laporan kelompok diperiksa keakuratannya. Proses verifikasi dapat dilakukan dengan meninjau data individu, memverifikasi validalitas sumber, dan memverifikasi keakuratan hasil. Jika sudah dipastikan keakuratan semua isi, kelompok akan menunjuk perwakilan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Dan siswa lain akan siap mencatat hasil diskusi kelas, merevisi hasil atau hasil masukan kelas, serta tim yang bertanggung jawab atas pemeliharaan atau pertanggungjawaban isi laporan. Yang terakhir yaitu mempresentasikan. Pada fase ini, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Presentasi dilanjutkan dengan diskusi kelas dan diakhiri dengan penelaahan guru, penguatan, dan pengembangan materi. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis model multiliterasi. Model pembelajaran multiliterasi ini dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran, tujuan penggunaan model, ataupun hal lainnya. Berikut ini jenis-jenis model pembelajaran multiliterasi. Di antaranya yaitu yang pertama model multiliterasi inquiry. Pada model multiliterasi ini memiliki tujuan untuk melatih siswa melakukan penelitian lapangan atau secara langsung. Pada pelaksanaan model ini, siswa dihadapkan pada suatu permasalahan yang pemecahannya dapat ditemukan melalui kegiatan penelitian lapangan atau secara langsung. Yang kedua ada model multiliterasi literatur. Pada model multiliterasi ini memiliki fokus untuk meningkatkan apresiasi siswa terhadap karya sastra, baik itu berupa puisi, prosa, atau drama. Kegiatan apresiasi dilakukan secara menyeluruh dan cermat agar pemahaman siswa terhadap karya sastra tidak hanya terpecah-pecah, tetapi juga komprehensif, kritis, dan produktif. Dengan begitu juga siswa dapat memahami karya sastra tersebut. Yang ketiga yaitu ada model multiliterasi matematis. Model matematika multiliterasi ini bertujuan untuk membantu siswa memahami berbagai masalah yang berkaitan dengan konsep matematika melalui membaca, menulis, serta bahasa dan teknologi lisan. Yang keempat ada model multiliterasi digital. Pada model multiliterasi ini bertujuan untuk mempresentasikan pemahaman dan keterampilan yang telah dikuasai atau digunakan sebagai media pembelajaran yang akan digunakan guru. Yang kelima ada model transportasi multiliterasi. Transformasi dapat diartikan proses mengubah suatu bentuk menjadi bentuk lainnya, atau disebut juga keteraturan tulisan atau reproduksi. Ahli lainnya mengartikan transformasi atau pemindahan kendaraan adalah proses pemindahan dari satu jenis seni ke jenis seni lainnya. Transisi kendaraan melibatkan aktivitas penerjemahan, adaptasi, transfer dari satu jenis seni ke jenis seni lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan mengenai kekurangan dan juga kelebihan pembelajaran multiliterasi. Nah, kita akan bahas mengenai kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yaitu mengembangkan kreativitas. Pada pembelajaran multiliterasi ini dapat mengembangkan kreativitas. Nah, jika kita merujuk pada sintaks atau siklus pembelajaran multiliterasi itu sendiri. Nah, kan di sana peserta didik akan menghasilkan ide-ide dari proses inquiry-nya yang bersumber dari berbagai referensi yang sebelumnya peserta didik cari atau dapatkan. Dan juga dari proses elaborasi yang peserta didik lakukan. Yang kedua yaitu melatih inquiry kritis peserta didik atau siswa. Nah, proses pencarian pada pembelajaran multiliterasi ini dilakukan dengan berbagai penyelidikan, observasi atau penelitian sederhana dari berbagai sumber. Nah, dengan begitu siswa memproses hal-hal yang didapatkan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan berpikir dan pemahaman tingkat tinggi peserta didik. Lalu yang keempat, memungkinkan siswa menggunakan beragam media teknologi yang telah diakrabi sebagai sarana belajar.
Nah, kan dalam pembelajaran multiliterasi ini yang menjadi salah satu keterampilan yang dioptimalkan itu ada keterampilan digital. Nah, dengan begitu, dengan adanya pelibatan media teknologi di dalam pembelajaran, ini memungkinkan peserta didik atau siswa menggunakan beragam media teknologi. Yang kelima, melatih seluruh keterampilan komunikasi siswa atau peserta didik. Lalu yang terakhir, membantu siswa memahami perbedaan sosial, budaya, dan pentingnya penguasaan teknologi. Nah, tadi kan sudah disampaikan mengenai kelebihan-kelebihan dari pembelajaran multiliterasi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai kelemahan pembelajaran multiliterasi atau sering kita sebut juga sebagai kekurangannya. Pertama, yaitu membutuhkan keterampilan tingkat tinggi dan digital, itu bagi sisi gurunya. Nah, kan sudah seharusnya pada zaman sekarang guru memiliki keterampilan tingkat tinggi, baik dari hal pengajaran, materi, media, lalu juga pengelolaan kelas, dan masih banyak hal lainnya. Tetapi kan pada kenyataannya, seringkali ditemukan guru yang kurang memiliki keterampilan tingkat tinggi atau keterampilan digital. Nah, dikarenakan kan faktor-faktor tertentu, sehingga hal tersebut juga bisa menjadi kelemahan pembelajaran multiliterasi pada sisi gurunya. Lalu kelemahan yang kedua yaitu apabila guru tidak mengkondisikan kelas secara maksimal, maka siswa juga bisa kurang aktif. Nah, siswa yang kurang aktif juga bisa tertinggal. Nah, dengan adanya kelemahan tersebut, guru juga dapat meminimalisir dengan melakukan perencanaan yang baik agar pada saat pelaksanaan semua siswa dapat berperan aktif dan juga mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Lalu yang selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sesi diskusi. Untuk para rekan-rekan atau teman-teman semua yang akan bertanya dipersilahkan. Alhamdulillah, sesi yang ketiga telah selesai, yaitu sesi diskusi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang keempat, yaitu sesi games. Nah, untuk rekan-rekan dan juga teman-teman semua, silakan mengikuti games yang telah disediakan. Baik, sesi games pun telah usai. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang terakhir, yaitu sesi penutup. Tapi sebelum saya menutup acara ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari pembahasan atau pemateri yang sudah tadi sampaikan. Pembelajaran atau model pembelajaran multiliterasi ialah suatu model pembelajaran yang mengoptimalkan keterampilan multiliterasi itu sendiri, yang nantinya keterampilan tersebut akan membuat atau mendorong peserta didik memiliki kompetensi yang dibutuhkan di abad 21. Pembelajaran multiliterasi memiliki fungsi, tujuan, dan karakteristiknya. Adapun siklus dari pembelajaran multiliterasi ini yaitu melibatkan, merespon, elaborasi, meninjau ulang, dan juga presentasi. Terdapat 5 jenis model pembelajaran multiliterasi. Sama seperti pembelajaran lainnya, pembelajaran multiliterasi ini memiliki kelebihan dan juga kekurangannya tersendiri. Baik, sekian yang telah saya sampaikan dan juga teman-teman kelompok saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.